Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan malam. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berani mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 21-30 dengan tema hidup dalam penebusan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan tidak selalu datang sesuai keinginan kita. Betapa berharganya sebuah kesempatan. Satu kali berlalu, tidak mungkin diulang lagi. Ketika kesempatan ada di depan kita, jangan tolak keselamatan yang Yesus berikan. Dia menyatakan bahwa Dia adalah air sumber kehidupan. Ayat Yohanes 8 ayat 1-11. Dia tidak menghakimi orang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 8 ayat 12-20. Dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 21-29. Dia bukan dari dunia ini. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, bagaimana respon pendengarnya? Banyak orang percaya kepadanya. Memang tidak semua, tetapi banyak. Artinya, soal percaya itu soal pilihan. Bukan berarti Tuhan Yesus kurang kuasa melayani orang-orang pada saat itu. Yesus penuh kuasa, tapi pilihan mereka mau taat
atau tidak seperti Yudas. Seringkali dalam kehidupan ini kita mengatakan bahwa kita rindu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di dalam praktek kehidupan kita, justru yang terlihat adalah hidup kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Tetapi dengan sengaja kita justru hidup sesuka hati kita. Banyak kita yang rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan dan mengatakan ingin hidup taat kepadanya. Tetapi ketika keselamatan itu telah tersedia di hadapan kita, kita menolak keselamatan itu dan tidak mau taat kepadanya. Dalam Yohanes 8 ayat 21-30, orang banyak pada saat itu telah mendengar pernyataan yang Yesus berikan kepada dirinya, kepada mereka bahwa Yesus itulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tetapi ketika Mesias itu datang, justru mereka menolak dan tidak percaya. Yohanes 8 ayat 13. Dalam teks ini, Yesus memberikan peringatan yang baik terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu untuk memikirkan apa akibat dari ketidakpercayaan mereka, agar mereka dapat menghindarinya sebelum semuanya terlambat. Bukan saja perkataan anugerah, perkataan kengerian juga disampaikannya kepada mereka. 1. Mati dalam dosa. Ayat 21-24 dikatakan, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Mengapa dikatakan akan mati dalam dosa? Karena mereka menolak satu-satunya jalan untuk hidup atau diselamatkan dari dosa. Dengan menerima Yesus sang pemberi hidup kekal, kita memiliki hubungan dengan Allah. Mati berarti terpisah dengan Allah. Mati ini di dalam dosa sama dengan terus-menerus berbuat dosa atau terus-menerus terpisah dengan Allah. Yang kedua, di ayat 25-29, kedegilan hati mereka. Jika seseorang mengeraskan hati untuk tidak mau percaya, maka sebanyak apapun yang orang tersebut ketahui tentang Yesus, ia tetap tidak akan percaya. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Karena kedegilan hati mereka, maka mereka baru akan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias ketika mereka telah meninggikan anak manusia." Ayat yang ke-28. Ketika Yesus disalibkan, mati, dikubur, bangkit dari kematian, barulah mereka akan sadar bahwa Yesus benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka, bukan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, dampak dari perkataan Yesus, ayat yang ke-30. Perkataan Yesus penuh kuasa yang pada akhirnya membuat banyak mereka yang mendengar perkataan-perkataan Yesus tersebut memilih percaya kepadanya. Perkataan Yesus yang penuh kuasa dapat mengubah kedegilan menjadi penerimaan. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu pertama, seseorang yang telah percaya atau menerima Yesus di dalam hidupnya tidak akan mati dalam dosa atau tidak akan terus-menerus melakukan dosa. Orang tersebut akan menunjukkan bahwa meskipun ia berasal dari dunia, hidupnya bukan lagi milik dunia, tetapi Kristus di dalamnya. Yang kedua, jika Tuhan memberikan waktu saat ini untuk bertobat, mengapa
harus kita lakukan nanti. Yang ketiga, periksalah hati kita masing-masing. Apakah kedegilan masih menyelimuti hati kita sehingga menghambat penerimaan Kristus yang dapat mengubah hidup kita? Kalau kita sudah ditebus, kita bukan punya kita lagi, tapi milik Sang Penebus. Harus Yesus jadi Tuhan, bukan diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dengan pasti dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami dan menyertai kami agar kami boleh istirahat dengan baik dan boleh besok pagi dapat disegarkan kembali untuk kami dapat menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.